Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ini ke Sabtu yang kedua ya. Kita ketemu dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Mbak Agi ini, saya mohon pencerahan ini Mbak Agi. Apa sih ceritanya kok ribut sekali di media sosial soal bau ketek, bau apa dan kemudian saya kan nggak aktif di media sosial, tapi saya baca juga misalnya kayak Kompas gitu ya. Kompas itu sering sekali sekarang membahas artikel-artikel semacam itu termasuk bau ketek ini juga dibahas. Terus kemudian soal bayi trimester, terus soal waktu itu waktu hari unjuk rasa di DPR tanggal 21 ya. Tanggal 21 dia menjangan bahwa ramalan BMKG suasana hari ini cuaca hari ini berawan itu enak untuk aktivitas di luar ruang dan demo. Saya bilang jadi saya menduga-duga pasti Bu Ketek ini kaitannya juga dengan jadi mereka ini saya nggak tahu apakah ini bagian dari media-media itu mulai sadar dan mereka ikut rame-rame mulai mendorong adanya proses perubahan sekarang ini atau ini sekedar mereka melihat ini trending topik jadi kemudian ya sudahlah kita bahas supaya dapat viewernya banyak begitu. Iya iya Mas Ersu, karena memang itu kan lagi trending topik ya, itu bau bau ketek, terus kemudian itu Karena berkaitan dengan Rina Gudono sebetulnya. alhamdulillah enggak sih. Aman aman aman. Soalnya kalau sholat subuh saya mesti kalau kalau Iya. enggak itu mengganggu banget memang. Saya sering sekali itu kalau sholat subuh dan di sebelah saya orang orang bau kayak gitu saya terpaksa harus begini dan saya menderita sepanjang sholat itu. Jadi wajar ya kalau kita kemudian waktu sholat itu suruh memakai pengharum itu rupanya memang mengganggu sekali ya bau Iya, ketek itu ya. iya iya iya, itu kan memang sunnah juga ya dari Hmm. Rasulullah ya Mas Ya Ersu itu ya. karena faktornya tadi itu Mbak, itu mengganggu membuat orang tidak nyaman mestinya ketika beribadah gitu kan sedang enak gitu ini masa Iya sholat iya. sambil begini karena dengar dari sebelahnya begitu kan saya repot. Ntar Iya lagi memang jadi aman aman itu masih memang aman. Oke. ramai Mas Ersu, Ya. itu memang menjadi trending trending ya. Dan dua dua hari terakhir inilah itu menjadi trending, yaitu memang sejak Erina Gudono itu kedapatan gitu kan melakukan apa ya flexing begitu Hmm. perilaku hedon begitu di Amerika itu kan dia namanya itu terus menerus ada di puncak trending topik Mas Ersu di trending topik maksudnya. Dan kemudian memang kemudian banyak yang mengungkap soal ini soal itu apa segala macam gitu ya. Termasuk salah satunya adalah temannya yaitu menjadi runner up-nya dia Sania Hamdun kalau tidak salah namanya itu menjadi runner up-nya dia di ajang kontes Putri Indonesia tingkat provinsi di Yogyakarta pada tahun 2021 Mas Hersu. Nah ini rupanya kayak semacam ada gesekan lah ya antara Erina dengan si runner up ini begitu. Nah dia kemudian mengungkap bahwa Erina itu sebelumnya sudah banyak sekali ya isu soal bau ketek itu di media sosial. Jadi ini Sania ini hanya mengkonfirm, iya memang betul saya konfirmasi bahwa dia Oh. memang bau ketek begitu. Sorry to say dia Oh. bilang begitu ya, bahwa Tapi mohon kan maaf. setelah jadi anak menantunya presiden kan bisa dihilangin kan bau itu masa iya. Kadang-kadang bau ketek itu malah sesuatu yang dirindukan oleh pasangan ya. Oh Nah, ya? kalau dia suka dengan bau tersebut begitu kan Oh. Mas Hersu, Oh. bisa jadi Oh. Mas Hersu itu adalah bau khas dari seseorang gitu. Ya Hmm. Kaisang betah kan dengan Erina gitu ya Mas Irsu. Nah kita kembali ke hal itu. Jadi itu apa namanya tidak hanya soal bau ketek itu Mas Irsu, tapi juga soal yang saat ini yang sangat-sangat dikulik sama netizen itu adalah soal pesawat Hmm. private jet yang disewa atau disewa atau enggak ya? Atau jangan-jangan memang milik mereka begitu. Ya Hmm. ada kecurigaan dan ini sampai sekarang itu masih jadi trending begitu. Hmm. Jadi hidup mewahnya itu dan kemudian kepemilikan dan status dari private jet tersebut yang sekarang ini misterius karena data-datanya semuanya dihapus Mas Hersu. Ini Hmm. luar biasa. Dan kemudian ada Ibu Susi juga yang ikut nimbrung gitu men-tweet soal itu juga pengamat penerbangan Alvin Lee yang apa namanya yang biasanya dia tahulah bagaimana proses ini ada di mana dikeluarkan oleh siapa dan sebagainya. Mungkin saya langsung saja ya. Ini Iya, iya, iya. investigasi Kita lanjutkan pemirsa. saja nih. Iya, iya. Ya, Ini kita lanjutkan ya Mas. investigasi dari para netizen. Netizen.
Yes, oke. netizen dan juga ahli penerbangan dan sebagainya. Hmm. Jadi yang saya mulai dari Veronica Koman. Veronica Koman ini kita tahu ya, dia apa aktivis lah begitu Aktivis ya di Papua lah dulu ya, lebih pada. aktivis Papua pada saat Ahok dulu juga dia pembela Ahok, yang belakangan dia menjadi komisaris di perusahaan semacam itulah ya. Dan dia menulis seperti ini, anjir pesawat jet siapa ini, woi katanya begitu. Terus dia mengatakan, can anyone investigate who own this private jet currently used by Indonesian President sons in the US. Jadi bisa nggak ada yang menginvestigasi pesawat ini yang memang anak dari yang dipakai oleh Pakai. anak dari presiden begitu ya. Dan kemudian di situ ada tulisan Kaisang and Erina, ini dalam bahasa Inggris, langsung saya terjemahkan saja. Kaisang dan Erina itu terbang dengan pesawat Gulfstream. Gulfstream ini dengan tipe G650ER dengan ini dalam kurungnya 6588 SE. Itu sepertinya tail number ya, nomor ekor atau nomor identitas pesawat tersebut. Dari Jakarta Halim Perdana Airport ke Philadelphia International Airport. Travel dates-nya atau tanggal penerbangannya itu pada Agustus tanggal 18 tahun 2024. Nah, distance-nya, jarak jauhnya, ini semuanya lengkap Mas Hersu, itu ada 16.276 kilometer. Ada CO2 emisinya, emisi CO2, ada jet fuel-nya, jadi bahan bakarnya itu 26.500 liter. Nah, cost-nya dari bahan bakar itu adalah 355.815.000. Dan charter cost-nya, kalau seandainya itu di charter ya, secara umum, begitu kalau dirupiahkan senilai 8.675.576.000. Wah, ini Luar biasa. bukan anak sultan lagi, ini anak kaisar nih kalau bisa seperti ini ya. Ya. Bukan penjual pisang ini memang Mas Hersu ya kelasnya. Nah, Kalau ini pisang berapa ribu hektar Mbak pisang yang ditebang? betul. Ya. Luar biasa ini. Ini Banana Republik gitu ya kalau Ya, seandainya dia ya, ya, ya. begitu. Nah, ini kemudian ada yang Noel Pak Prastowo, Pak Justinus Prastowo dari Kementerian Keuangan. Nah, Pak asik Prastowo, tuh. iya, monggo dicek Pak, begitu maksudnya pajaknya. Kok ada orang bisa sewa ini sampai ke Amerika, begitu ya, dengan harga sewa yang sedemikian besar, gitu. Pada ya kita bisa lihat gitu, harta kekayaannya berapa, ini make sense atau tidak, atau difasilitasi oleh siapa, sudah bayar pajak atau belum gitu. Nah, kita mulai nih Mas Hersu, ada seorang netizen, Akwam Fiasmi, ini ada beberapa netizen yang spill ya. Akwam Fiasmi ini mengatakan, kalau kalian anggap Kaisang pergi ke US sewa pesawat di sana, jawaban kalian salah. Ini pesawat jet pribadi, dibawa langsung dari Indonesia ke California untuk liburan. Coba kasih tahu hal begini ke anggota DPR, biar mereka pada malu, ngapain juga perjuangin ini anak. Jadi maksudnya seseorang yang naik pesawat seperti ini begitu enak-enakan, sementara di sini sampai berdarah-darah, DPR teriak-teriak ada seperti itu, mahasiswa berdarah-darah dan untuk memperjuangkan kursi untuk Kaisang. Kemudian ada lagi Zaki Amali, ini netizen lain lagi, dia mengatakan pesawat pribadi atau private jet yang diduga dipakai Kaisang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number atau nomor ekor N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaisang dan Erina di Amerika Serikat. Clue awal adalah dari jendela. Ini hati-hati ya. Hati-hati betul. Sedikit setitik apapun gitu clue itu bisa ditelusur. Karena dari Tapi jendelanya kalau kita atau saya lah bagi yang motret kayak gitu terus udah lah ini pasti animasi ini Mas Hersu atau alah paling ditumpangin siapa dia pamer-pamer gitu. Enggak Mas Mas Ersu diajak lah, ya, diajak sama diajak. Taipan mana gitu kan ya. Ya paling gitu orang menduganya kan gitu. Jadi nggak perlu hati-hati Mbak. Orang pun kalau saya yang Iya. pamer pasti diketawain kok. Ya. Iya, dan kemudian di situ dia mengunggah apa yang diunggah oleh Erina karena ternyata bentuk dari jendela pesawat tersebut itu sangat khusus yang dimiliki oleh Gulf. Dan Zaki Amalin juga mengatakan data perjalanan pesawat cocok dengan waktu mereka di Amerika Serikat yaitu 20 Agustus. Media menyebut Erina ada di AS tanggal 20 Agustus, hari yang sama pesawat landing di Los Angeles, mereka berangkat ke Amerika 18 Agustus. Nah, ini luar biasa loh Mas Hersu, ini
data-data yang didapat oleh netizen itu sampai ini saya perbesar dulu ya karena kecil sekali. Karena waktu take off yaitu seperti misalnya 21 Agustus itu dia ada di dari awal dulu dari tanggal 15 Agustus ternyata pesawat itu masih berada di Singapura dengan regionnya adalah SG02 dan kemudian tanggal 18 Agustus dia sudah ada di JP. Jadi JP ini rupanya Jepang begitu ya. Dan kemudian pada tanggal 20 Agustus dia sudah ada di USCA yaitu California. Kemudian pada 21 Agustus ini sudah pindah lagi dia ada di USNV. Berarti ada di Nevada begitu ya. Jadi memang berpindah-pindah dan selalu pakai pesawat ini rupanya dari sini begitu ya. Ini luar biasa ini kaya banget gitu biasanya. Kehidupan yang di awang-awang lah kalau kita melihat. Nah, kemudian di sini tweet ini merespon info-info foto netizen tentang perjalanan Kaisang dan Erina ke Amerika Serikat. Di mari kronologi awal begitu ya. Dan di situ ada komentar dari Cokdu, dia mengatakan, dia spill Mas Hersu, Gulfstream, lo semua harus tahu harga charter Gulfstream itu bisa 13.000 sampai 16.000 US dollar Amerika ya per jam terbang. Jadi untuk per jam terbangnya saja sudah ratusan juta itu Mas Hersu, di atas 200 juta. Ini dia berangkat dari Indonesia ke USA. Fuck you yang punya Gulfstream, siapa di Indo coba? Jadi dia pun mempertanyakan siapa ini yang punya Gulfstream di Indonesia begitu. Nah, yang berikutnya Zaki Amali kembali dia mengatakan, terbang dari Indonesia ke Tokoname Jepang, lanjut Amerika Serikat. Kaisang di sana jalan-jalan. Nah, dia kemudian menyoroti soal demo yang ada di Indonesia. Dia mengcompare begitu. Dia jalan-jalan sementara di sini ada demo begitu. Dan di sini juga di spill Mas Hersu soal data emisi CO2 per penumpang dari Gulfstream tersebut. Estimasi biaya sewa 8,6 miliar. Biaya bahan bakar 355 juta. Halo, putra presiden Kaisang, jadi mention Kaisang ya, menghabiskan biaya besar. Gaya hidup mewah dan tinggi emisi dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Kalau pesawat itu hanya diisi beberapa orang dan tentunya mengeluarkan emisi yang sangat besar, sementara isinya hanya berapa gelintir orang begitu. Ini bagaimana? Penasaran ini ya. Ini kelas kalau kelas artis-artis dunia siapa nih yang sekarang yang sering keliling dunia menggunakan pesawat pribadi ini? Siapa? Taylor Swift misalnya itu apakah juga menggunakan pesawat di sini ya? Betul. Ini hanya orang-orang tertentu saja ya, orang yang sangat kaya. Kemudian ada akun Trend Asia Mas Hersu, dia menyebutkan instead of spending 169 million, ini saya terjemahkan saja, ketimbang mengeluarkan 169 juta rupiah untuk 2 kursi di first class di kelas kelas utama lah ya. Ternyata mereka malah memilih untuk spend money itu 8,6 billion to fly private. Jadi untuk terbang ini. Jadi dia terheran-heran gitu. Kemudian diungkap di situ dengan 16 seat the Gulf Jet generates gitu ya, secara teknis. Jadi ternyata pesawat itu ada 16 seat Mas Hersu. Ini tidak main-main loh Mas Hersu. Dari tadi yang saya bacakan ini yang membaca juga dan sudah menonton ini tweet ini ada di Twitter ya, di X. Itu jutaan semuanya tweetnya Mas Hersu. Jadi ini bagaimana tidak menjadi trending gitu. Dan kemudian di situ ada lagi ini data-data secara teknis diunggah lagi. Nah, ada lagi akun, no this is Patrick nama akunnya. Terpantau sering main ke Solo katanya. Wah, luar biasa ini. Ini data baru nih. Dan ada fotonya ya ketika di bandara. Ada fotonya. Ini berupa screenshot ya Mas Hersu. Kalau saya rasa dari bentuknya ini ada di YouTube sepertinya ya. Mungkin ada yang memvideokan. Di sini ditulisnya mewah dan keren. Inilah pesawat Sultan yang sering datang ke Solo begitu. Dan ini dari Basilika, dia mengatakan, betul, saya pernah lihat 2 kali di kesempatan yang berbeda ini pesawat parkir dan take off dari Bandara Adi Sumarmo dari Solo ya. Yang saya yakini waktu lihat itu pesawat pasti yang pakai keluarganya Mulyono. Nah, ternyata benar kan katanya. Siapa lagi tuh Mulyono?
Mulyono itu adalah, nama kecil Pak Jokowi ya katanya. Oh, Jadi oke oke nama oke. asli Pak Jokowi, Mhm. kalau kita melihat riwayat Pak Jokowi dan kita bisa melihatnya juga di Tokopedia. Maaf maaf, Wikipedia. Oh, Maaf, sorry Wikipedia. ya, Iya, oh iya iya, Wikipedia. oke. Heeh. Di Wikipedia itu kan open, semua orang Mhm, bisa kita mhm. seandainya ada perubahan masukkan. Nah itu, belakangan ini memang, ada tambahan karena setiap kali Pak Jokowi ini mau bel apa dan sebagainya, maka kemudian bisa diubah itu Oh, jadi tambahan-tambahan. nama Pak Jokowi itu di Wikipedia udah diganti Mulyono gitu oleh netizen sekarang gitu? Oh, enggak, itu nama Mulyono kan nama asal dia, nama Mhm. lahirnya begitu dan Iya katanya iya, karena maksudnya sakit di nah, Wikipedianya ditulis diganti itu gitu atau gimana? dijelaskan bahwa nama Oh, lahirnya dijelaskan. adalah Mulyono dan karena sakit-sakitan begitu sehingga kemudian diubah menjadi Joko Widodo. Nah, ini Mhm. netizen yang apa namanya, yang jadi oposan dari Pak Jokowi juga lucu Mas Hersu. Mereka mengatakan, "Kalau ingin Pak Jokowi mundur udah kita sebut jangan Jokowi lagi tapi Mulyono," begitu. Biar Biar sakit-sakitan lagi gitu. ya, Kelakuan, bener-bener kelakuan ini gitu. orang tuanya Pak Jokowi begitu, ngubah-ngubah nama orang seenaknya. Tapi ya apa boleh buat, itu juga nama Pak Jokowi kok, Mulyono juga ya Mas Hersu. Nah, ini saya lanjutkan saja. Ada lagi, ini kemudian Patrick ini mendapatkan data lagi. Dia mengatakan ternyata dari 2021 sudah main-main ke Solo, katanya begitu. Dan kemudian ini ada fotonya beserta dengan data-data yang ada di bawahnya. Nah, ada lagi ini dari Hari Triwibowo. Ini di repost atau diposting ulang begitu oleh Alvin Lee, pengamat penerbangan Mhm, tadi. mhm. Dia mengatakan, request by owner atau operator katanya terakhir cuma data 21 Agustus 21 Agustus lalu yang rame itu. Jadi data terakhir sekarang ini yang ada yang bisa dilihat hanya data tanggal 21. Oh Data bisa yang ya? Bisa sebelumnya dihilangkan seperti itu ya? Bisa ya? ya, permintaan dari, owner-nya rupanya Mas Hersu. Padahal tadi yang sebelumnya kan ada data, udah keburu di-screenshot kan, yang tadi Mhm. dari tanggal 15 di Singapura apa dan sebagainya, begitu ya. Nah, kemudian di situ, diunggah begitu ya Mas Hersu, oleh Alvin Lee juga, dia mengatakan, pesawat Gulfstream G650ER registrasi N588SE sangat misterius. Data penerbangannya dihapus agar tidak bisa dilacak pergerakannya. Mmm. Apakah benar ini pesawat sewaan atau charter? Atau milik bos besar yang dipinjamkan untuk dipakai bakul pisang? Atau jangan-jangan milik dia sendiri? Gitu, Mmm. karena dia, apa namanya, Milik siapa ini? Milik Mulyono ya? Maksudnya milik Pak Mirip Joko Mulyono, Widodo Pak Jokowi dan keluarga. mhm. Ya, kecurigaannya adalah itu. Ini masih belum selesai Mas Hersu. Kemudian di situ ada tangkap layar, itu aircraft N588SE itu tadi, kemudian di bawahnya no flight phone. Jadi nggak ada penerbangan yang bisa dilihat begitu. Mhm. Pergerakannya ini sekarang tertutup. Kalaupun di Amerika sana misalnya dipakai oleh Kaisang dan Erina menuju ke negara bagian lain misalnya tadi ya, misalnya dari Nevada kemudian kemana lagi begitu, itu tidak akan terlihat lagi sekarang. Nah, kemudian ini disebutkan Ibu Susi ini yang mencuit Mas Heri Sudia mengatakan, Ibu Susi Pujiastuti ya? Susi Pujiastuti ini mantan apa menterinya Pak Jokowi juga Pemilik ya. Susi Dia Air ya, beliau ini ya? pemilik Susi Air. Kita tahu ini banyak penerbangan di daerah diperintis di pulau-pulau terpencil, pulau-pulau Mhm. kecil itu Iya. dengan pesawat Susi Air. Nah, Ibu Susi mencuit harga pesawat Gulfstream G659 bisa beli 40 pesawatnya Susi Air. Dia sambil Wow ketawa. wow wow. Iya iya. Aduh, aduh, ada yang menanggapi gini, kalau buat klepon dapat berapa ton katanya begitu. Oh jangan Oh, oke. telepon deh, bandingin dengan pesawatnya Bu Susi berapa harganya satu dan kita bisa memperkirakan dong harga Iya, kan Gulfstream tadi itu. kan, untuk satu pesawat ini bisa untuk membeli 40 pesawatnya Ibu Iya iya. Susi, begitu ya. Mhm. Terus ada yang menambahkan, hitung juga jasa pilot dan bahan bakarnya dengan jarak tempuh sejauh itu. Belum lagi biaya penunjang lainnya, benar-benar uang yang sangat banyak. Nah, kemudian ada datanya ini Mas Hersu. Ada data Gulfstream, itu flying-nya seperti apa, apa data tahunan, ongkosnya apa dan sebagainya semua dalam dolar ya. Kemudian ada, data lagi seperti ini dari Alvin Lee, dia upload seperti ini. Cek hashtag tanda tagar N588SE di Instagram pesawat ini. Terdokumentasi ada di Bandara Adi Sumarmo, Hussein, maksudnya Hussein Sastra Negara Bandung, Juanda, Surabaya, Halim, di postingan kisaran tahun 2021-2022. Mmm. Postingan terakhir dokumentasi pesawat ini di Halim bulan Maret lalu. Ada catatan, tanggal posting belum tentu tanggal foto tersebut diambil.
Nah, kemudian dia juga mengatakan, tadi Alvin Lee sebelumnya, bahwa dia akan menginvestigasi lebih jauh dan ini hasilnya. Atas permintaan pemilik, pesawat Gulfstream G650ER registrasi 6588 SE, data penerbangannya tidak dipublikasikan atau tidak dapat diakses publik. Pemilik yang terdaftar adalah penerima kuasa atau pengelola harta atau trustee dari Bank of Utah, Amerika Serikat. Mungkin kreditnya belum lunas, kata si Alvin Lee. Nah, kalau kita lihat begini, ternyata pemilik yang terdaftar sepertinya bukan pemilik aslinya Mas Hersu, tapi adalah penerima kuasa atau pengelola kekayaannya atau apa gitu ya. Kita jadi ingat ya, Pak Luhut waktu itu akan family office membuat itu ya. family office, ya membuat family office yang akan mengelola harta dari orang-orang kaya tersebut, begitu kan? Apa Nah, maksudnya Pak Luhut, daripada orang-orang kaya Indonesia ini menaruh di Amerika, lebih baik buat taruh di Indonesia. Mungkin gitu maksudnya Pak Luhut ya. antara lain itu juga, begitu Supaya begitu gampang juga. juga ngaksesnya kan. Kalau dari luar negeri nanti begitu mau Ya, dipakai duitnya kan untuk masuk ke Indonesia susah tuh. Gitu kalau ada perlu iya, iya. operasi-operasi politik atau apa kan susah tuh duit masuk tuh. Betul, dan ya kita tahulah permainan selama ini Mas Irsu, kalau seandainya uang-uang yang merupakan hasil dari pencucian gitu ya, Hmm. para taipan, oligarki atau orang-orang kaya lah di dunia maupun di Indonesia, maka mereka akan langsung ditransfernya tidak ke Indonesia, nanti Hmm. tercium oleh Pak Hmm. Justinus Prastowo. Tapi kalau seandainya pun tercium, apa iya berani begitu kan untuk Iya, iya. Yang cium duluan tuh PPATK begitu. Tapi kan PPATK nggak ya, pernah sering apa men-tweet gitu atau tweet war gitu betul. dengan netizen kan gitu. Mhm. Iya Oke. iya, betul Mas Teguh. Jadi ini luar biasa ya. Jadi netizen itu kalau melakukan investigasi, karena memang yang namanya netizen apalagi kalau di X, itu isinya para pakar, para ahli, guru besar, profesor, apa, praktisi, maupun dia yang masih, apa yang namanya, wibu, yaitu, ini penggemar budaya Jepang maupun yang, anak-anak yang, suka dengan budaya Korea, musik Korea, itu semua tumpek blek di situ Mas Hersu. Oke, Ya tapi jadi nanti dulu, balik dulu sebelum sebelum jauh tadi kan oke. saya tanya, katanya 40 harganya 40 kali lipat pesawatnya Ibu Susi. Satu pesawat Mhm Ibu Susi mhm. itu berapa sih harganya? Oh, iya iya iya. Satu pesawat Ibu Susi itu Ibu Susi biasanya pakai pesawatnya jenis, Cessna Caravan ya, Oke. dengan harga sekitar 32 miliar per pesawat, begitu. Karena Kalau memang kita pesawat mau sebut kecil nih kayak gitu kan. Metro Mini tapi harganya 32 miliar ya. Kan gitu ya. Ya, Iya tiga iya. Jadi puluh kalau kali seandainya 40 bisa sama saya bisa 140-an miliar ya. Ya harganya ya. iya, 1,2 triliun Oh, lebih Mas Hersu. sorry ya, 1,2 triliun lebih ya, sorry ya. Ya, ya, oke. Iya iya, jadi pesawat ini harganya segitu. Itu baru pembeliannya ya, kita nggak tahu pajaknya, kemudian maintenance-nya, biaya parkirnya di Ya, bandara dan sebagainya. itu Luar biasa ini ground maintenance-nya. service-nya itu juga mahal banget loh untuk yang seperti itu. Mahal Ya, sekali. ya. Jadi operasional juga mahal. Jadi kalau tadi kita berdecak dengan apa dengan sewa yang sampai 8,6 miliar itu pasti akan lebih pada pingsan lagi begitu tahu harganya sampai 1,2 triliun gitu ya. Lebih dari 1,2 triliun ya. Kita tidak heran kalau seandainya ini adalah pesawatnya Haji Isam gitu ya. Kan kita dulu pernah ada apa diungkap Haji Isam Oh, ini ditemani oleh apa Ustadz Abu Bakar Al-Habsyi kan Mas Hersu yang menjadi sekjen PKS oh yang iya dia iya pergi ke iya sebuah gitu ya. pameran Mm-mm. pesawat di luar negeri dan kemudian di situ ternyata Haji Isam akhirnya membeli sebuah pesawat private jet juga seharga berapa triliun begitu ya. Ini tidak heran karena dia memang seorang pengusaha tambang besar di Kalimantan gitu dengan bisnis properti ditambah bisnis-bisnis yang lainnya begitu. Tapi kalau yang ini nih yang satu ini begitu yang entah dia punyanya Taipan siapa. Sebelumnya memang ada yang mencuit juga Mas Hersu, tapi saya juga nggak yakin. Dia mengatakan bahwa sepertinya pesawat yang sama itu ada yang memiliki juga apa Taipan yang tinggalnya ada di Peak begitu ya, tanpa Oke. menyebutkan nama. Ya, Tapi mungkin itu hanya jenis aja iya. yang sama. Sekarang ini kan gini, itu tidak tidak selalu bahwa siapa yang pegang itu dia yang punya, karena sekarang ini kan banyak Hmm. sekali eranya yang disebut money laundering gitu ya. Banyak yang orang-orang yang dicurigai dia sebenarnya bukan dia pemiliknya, tapi dia hanya Hmm. jadi pencuci ya, untuk pencucian uang dan tidak dicurigai. Dan kalau kita baca di media sosial banyak sekali artis-artis yang dicurigai melakukan itu karena dianggap bahwa gaya hidupnya tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai seorang artis lah. Seorang artis kan bisa dihitung berapa penghasilannya, tapi kenapa gaya hidupnya luar biasa itu nanti Anda buka-buka sendiri deh di media sosial, Anda pasti tahu tuh siapa yang kita maksud gitu ya Mbak Agi. Karena ini kita kalau ngomong begini kita nggak boleh tunjuk nama karena itu ada konsekuensi hukumnya gitu. Tapi
sebagai sebuah fakta di media sosial itu berseliweran info-info semacam itu, dan rasanya sih masuk akal ya, karena memang dengan gaya hidup seperti itu nggak mungkin lah gitu ya. Iya iya. Tapi kalau yang ini nih bukan artis nih. Yang Ini, mana? pesohor ini yang, naik pesawat ini Oh kan. iya iya Ini iya iya, kalau ini ya, oke. Kaisang begitu kan. Kalau itu sudah jelas dia penghasilannya, artis-artis itu ya Mas Hersу dari endorse dari ini nih. Kalau, Kaisang ya kita tahu dia pengusaha juga begitu kan, Mhm mhm pengusaha pisang goreng kata Pak Jokowi, terus mhm kemudian, beberapa mungkin mangkokku begitu ya, ada beberapa restoran gitu. Dia juga pemilik Persis Solo kalau tidak salah ya bersama dengan, kakaknya Gibran, dan sekarang memiliki restoran yang ada di BSD itu Mas Hersu yang food court tapi besar sekali dan rame begitu ya. Tapi saya rasa itu juga belum bisa menunjang untuk kehidupan ini. Jadi memang ini saya rasa untuk fairnya ya Mas Hersu seharusnya ada penjelasan dari yes. istana kan. Biasanya kalau sesuatu yang menyangkut Mhm soal ini istana ikut menjawab begitu kan ya. atau juru Iya, bantah lah karena ya, sebenarnya sebelumnya iya, juru dan bantah ya. kita untuk rasa keadilan juga Mas Hersu, karena belakangan ini kan cukup ramai itu, pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan saja akan didatengin sampai ke rumah. Padahal nilainya cuma berapa? Nilainya mungkin hanya puluhan ribu kalau yang sudah mobil atau motor lama begitu ya, atau sampai ratusan ribu untuk motor baru, dan juga mungkin bisa sampai juta kalau seandainya itu mobil begitu. Itu saja akan dikejar sampai ke rumah. Nah, apalagi ini yang sudah ketahuan orang ini begitu, atau si Kaisang dan juga Erina ini menaiki pesawat secara pribadi apa dan sebagainya, dan kemudian apalagi ditambah dengan sekarang jejak dari pesawat tersebut dengan nomor ekor yang tadi disebutkan tidak bisa diakses lagi. Ini ada apa begitu kan? Misterius sekali seperti kata Alvin Lee, Mas Ersu. Oke. Jadi clear ya, itu setidaknya buat saya sendirilah, dan juga orang-orang yang tidak hidup di dunia media sosial. Kenapa kan saya bingung tiba-tiba bau ketek trending soal hamil trimester apa dan sebagainya. Buat saya itu terlalu membingungkan, berbagai informasi yang berseliweran di media sosial itu. Oke. Iya. Dan ini kayaknya kayak kita nggak hidup di dunia nyata ya. Kalau kita balik ke dunia nyata, apa peristiwa yang terjadi hari-hari ini, Mbak Agi? Kalau kita balik ke dunia nyata, mungkin Mas Irsu juga perhatikan juga ya, bahwa apa namanya, berubah konstelasi politik ini kan berubah dengan cepat. Yes. Seperti misalnya Pak Hamid Awaludin kemarin tiba-tiba mengatakan di sebuah podcast di Kompas kalau tidak salah, yang dia mengungkap bahwa dia mendengar begitu bahwa Pak Prabowo ini marah betul gitu ya dengan kejadian revisi undang-undang pilkada tersebut, karena rupanya dia tidak mengetahui. Dan kemudian ada yang mengirimkan teman-teman wartawan begitu ya. Kemarin kita sudah kontenkan sebetulnya, tapi teman-teman wartawan ini kemudian dia menguatkan lagi dengan iya saya mendengar itu, dia kasih jam-jamnya, jam sekian gitu. Seperti Dasko misalnya habis dari DPR, kemudian katanya ketemu dengan Pak Jokowi dan habis itu dipanggil oleh Pak Prabowo begitu ya, dan memang Pak Prabowo disebutkan itu marah begitu Mas Hersu. Jadi ini dan setelah itu tadi malam begitu kan, kita tahu loh Mas Hersu, kemarin itu kita sebutkan dulu ya bahwa kemarin itu demo tidak berhenti. Jadi demo di depan DPR pun baru dibubarkan sampai malam. Dan teman-teman ITB, kemudian dari Universitas Juanda kalau tidak salah, universitas mana lagi, ada beberapa universitas itu demo di depan DPR begitu, dan itu baru selesai sampai malam. Begitu juga yang di depan KPU. Jadi ini sepertinya akan simultan Mas Hersu, karena yang di Jogja pun kemarin juga ada, hari ini pun ada lagi panggilan Jogja memanggil. Jadi ini pasti yang terbaca oleh pemerintah sekarang ini begitu, dan juga pasti sangat terbaca oleh Pak Prabowo. Itulah kenapa kemarin kemudian kita tahu ya Mas Hersu bahwa ada pernyataan begitu, Kaisang ini kan memang sudah mengurus surat untuk dia maju sebagai calon wakil gubernur untuk Jawa Tengah, mendampingi Pak Cawagupnya dari Pak Ahmad Lutfi begitu kan. Nah, ternyata kemudian dari Gerindra tiba-tiba ada pernyataan dari Muzani, yaitu Sekjen Gerindra, yang kemudian diikuti oleh Sudaryono, yaitu Ketua DPD Gerindra Jateng, yang langsung mempromosikan pasangan Ahmad Lutfi dan Tats Yassin begitu Pak Hersu. Jadi ini betul-betul sepertinya peluang Kaisang untuk Jawa Tengah ini sudah ditutup begitu oleh Pak Prabowo dan juga oleh Sudaryono. Ini adalah orang dekatnya Pak Prabowo begitu. Baru kemudian kita paham gitu ya Mas Hersu bahwa ternyata memang begitulah Pak
Pak Prabowo mulai menyadari gerakan-gerakan yang ada di dalam gitu kan, yang ada gerakan-gerakan yang memang tidak dia ketahui dan tidak dilaporkan kepada dia. Nah, tadi malam saya melihat Mas Hersu itu seperti misalnya Benny Kaharman begitu kan, dia mengatakan bahwa Demokrat ini ya, Partai Demokrat ya. Demokrat menarik diri dari itu dan akan setia kepada putusan dari MK. Jadi dia mengambil itu gitu Ya, apapun yang padahal kita tahu kemarin Benny Harman termasuk yang paling ngotot itu waktu di betul. badan legislasi ya, rapat badan legislasi Ya. ya. Sekarang saya jadi ingat kejadian pada Pak Harto yang lalu Mas Hersu di mana satu persatu begitu ya. Kalau dulu ada 3 partai begitu. Tapi kalau sekarang kan banyak partai. Tapi mulai mereka menarik diri. PKS tadi malam Ahmad Saiku presidennya itu membuat unggahan di akun YouTube-nya yang mengatakan bahwa PKS itu akan setia akan mengikuti putusan dari MK dan bukan yang lain gitu. Jadi bukan yang dari MA itu akan setia ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mencermati situasi politik akhir-akhir ini yang berkaitan dengan aturan mengenai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, PKS menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi tentang aturan perubahan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan calon, bukan saat dilantik. PKS akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera sejak awal yang memperjuangkan ambang batas pencalonan baik di Pilpres maupun di Pilkada agar diturunkan sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi para tokoh bangsa untuk maju dalam kontestasi baik di Pilpres maupun di Pilkada. Dengan demikian, masyarakat diberikan alternatif pilihan calon yang lebih beragam. Ketiga, PKS mengapresiasi berbagai elemen masyarakat sipil baik dari mahasiswa, guru besar, buruh, maupun elemen lainnya yang telah turun melaksanakan aksi demonstrasi, menyuarakan aspirasi agar proses pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan demokratis dan bermartabat. Demikianlah pernyataan sikap ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga PKB sudah sangat jelas begitu, bahkan PKB mereka ada anggota PKB yang mereka mengungkapkan bahwa pada saat paripurna itu mereka memang sengaja nggak datang begitu. Jadi kenapa nggak datang? Karena memang tidak mau itu, tidak mau Ya, bahwa Cak Imin pun nggak tahu menau kan ngaku sebelumnya ya. itu tidak tahu menau dan kemudian juga malah akhirnya Ahmad Baidowi sendiri mengatakan ke Mas Hersu bahwa P3 iya ya. betul. P3 yang P3. wakil ketua Balek ya yang kemarin dilempari botol air minum bersama Habib itu ya. Ya. Betul, dan ini kalau saya melihat ini salah satu operator di lapangan lah ya Ahmad. Kelihatan banget. Ahmad Betul, Baidowi ini operatornya ini ya, kelihatan dia. Ya, kencang betul gitu suaranya Mas Hersu begitu. Jadi dia pun mengatakan kenapa orang pada tidak datang karena ada juga yang dilarang oleh istrinya, dilarang oleh keluarganya. Jadi memang ya, jadi Atau banyak dilarang yang anaknya yang demo.
Jadi karena memang itu tidak masuk akal dan rakyat kan marah, betul Mas Hersul. Jadi ya memang itulah situasi yang terjadi dan saya rasa dengan Kaisang ini di-cut di Jawa Tengah ini Gerindra memang sudah tidak mengendaki hal itu begitu ya. Sampai Pak Jokowi juga ditanya apakah akan mengeluarkan Perpu pada acara PAN kemarin ya. Pak Jokowi datang nih di acara pembukaan PAN kemarin. Nah, apakah hari ini juga akan datang di PKB yang ada di Muktamar PKB yang ada di Bali? Nah, kalau dari situ kita akan bisa melihat nih ada operasi tangan dari Pak Jokowi atau tidak juga yang ada di Bali begitu kan dia datang atau tidak. Dan Mas Ersu ini satu nih, Mas Ersu ini pasti akan menarik juga. Kita menduga bahwa ada rencana A, rencana B, rencana C begitu. Kalau Kaisang ini tidak jadi di Jawa Tengah begitu ya, dia mungkin akan diplot menjadi wali kota di Solo begitu kan. Kalau soal izin apa dan sebagainya begitu ya, yang kemarin diurus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat surat rekomendasi itu kan bisa itu saja yang mengurus juga bukan Kaisang, yang mengurus itu kan utusannya begitu. Jadi surat itu mudah lah, tapi ternyata ini Mas Hersu kemarin itu ada ada survei itu tentang popularitas dan juga elektabilitas dari Kaisang, Mas Hersu. Ini menarik karena ini yang dinilai itu adalah figur dari calon wali kota Solo 2024 berdasarkan hasil survei Prodi Komunikasi Visip Universitas 11 Maret Solo, UNS Solo begitu. Jadi Bukan lembaga survei istana ya, bukan ya? bukan lembaga survei istana. Dan mereka untuk popularitas itu nomor satu adalah Mangkunegoro 10. Ini Iya. Aneh juga ya popularitas. Saya kira kalau popularitas saya duga ya Kaisang pastinya harusnya lebih terkenal ya. Tapi nggak tahu ya di konteks Solo ya. Oke, lanjutkan. Ya. Ya, jadi karena ini kan penguasa Solo juga Mas Hersu dan dia masih anak muda, masih 27 tahun usianya ini. Dan dengan popularitas itu 66,9%. Yang kedua Teguh Prakosa, ini adalah wakil dari Gibran ya. Kemarin dia menjadi wali kota dan sekarang menjadi penjabat wali kota. Itu 49,5% dan Kaisang Pangarep itu hanya 33,8% atau setengahnya dari popularitas Mangkunegoro ke-10. Mungkin salah ininya ya, desain pertanyaannya saya curiga. Mungkin bukan ditanya namanya yang dikenalkan sekarang Sang Pisang, kemudian ini dipanggilnya Kaisang gitu ya, mungkin ya. Jadi nggak dikenal gitu, oke? Iya, dan atau suami Erina begitu ya, Suami karena Erina, sekarang ya betul. kenal Erina malah justru itu yang trending. Hmm. Kemudian untuk elektabilitasnya Mas Hersu, itu Mangkunegoro 10 itu 31%. Yang kedua tidak tahu. Yang kedua itu justru yang tidak tahu itu 28,1%, baru kemudian Teguh Prakosa 16,6% dan Kaisang Pangarep hanya 8,7%. Wah, ini berat ini ya kalau misalnya dia maju. Karena memang Mangkunegoro ini juga berkeinginan untuk maju. Sekarang dia sudah mulai belusuan dan Siapa ini yang ngusung, Mbak? Ya, yang mengusung justru partai-partai dari Kim itu sendiri, Mas Hersu. Oh. Jadi termasuk PSI, Gerindra, Golkar dan sebagainya. Jadi memang ini kan tujuannya hendak menjatuhkan PDIP lah ketika itu ya kan belum seperti ini. Dan kemudian ini diprotes ini sepertinya mantan wali kota Pak Rudi FX Rudi. Ini kan mereka ini mengusung atau Teguh Prakosa ini yang berasal dari PDIP yang kemarin jadi wakilnya Gibran kan, inginnya seperti itu Mas Hersu. Nah, dia memprotes karena saat ini yang banyak belusukan itu adalah Mangkunegoro 10 katanya begitu tanpa menyebut nama sih, cuman kalau melihat berita-berita di Solo sendiri yang sering terjun ke bawah ini adalah Pak Pangeran tersebut begitu. Dan ada lagi satu lagi survei yang belum lama juga yaitu pada tanggal 11 Agustus. Survei ini memperlihatkan Mas Hersu keterpilihan atau elektabilitas dari Mangkunegoro 10 sebagai bakal Cawali Solo 2024 berada pada posisi teratas yaitu sebesar 49,7%. Jadi artinya ini stabil ya. Dan elektabilitas Mangkunegoro 10 mengalahkan elektabilitas rival-rivalnya termasuk Teguh Prakosa dari PDIP di angka 37,3%. Tapi nama Kaisang belum muncul karena memang kemarin kan belum ada gitu. Kalau sekarang ini sudah muncul. Nah, dengan kemunculan itu kita harus curiga karena apakah ada plan A, plan B itu tadi setelah gagal di maju ke sana. Dan rasanya kalau dia mau maju di Wali Kota Philadelphia atau Pennsylvania nggak mungkin ya Mbak Agi ya saat ini ya.
Iya, ya, ya tergantung sih Mas Hersu. Bisa jadi juga dengan bantuan influencer yang ada di sana kan Oh iya, ya. tapi mungkin dia menggunakan pola seperti Pak Zulkifli Hasan gitu ya. Mhm. Apa kongres ya namanya ya? Videotron. Apa? Mhm. Kongresnya Dengan di mana? videotron. Iya di Lampung ya, acaranya di Lampung ya. Hmm. Iya, dengan videotron di New York kan Iya 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 itu maksud saya gitu. Jadi mungkin pola itu yang dia lakukan sekarang itu. iya Ya, betul oke betul. oke. Baik, kalau saya usul sih lebih baik Erina yang dimajukan di Solo bukannya Kaisang karena Erina pasti lebih populer ketimbang Kaisang ya, Mbak Gia. Ya. Iya ya dan tapi belum tentu mereka akan terus menetap di sana juga Mas Hersu karena Hmm. memang Erina sekarang mendapatkan serbuan Mas Hersu pasti sudah mendengar Oh bahwa iya, betul betul ya. Hmm. iya, ribuan mengirimkan surat permintaan kepada UPenn, University of Pennsylvania begitu, bahwa menggugurkan beasiswa yang diberikan Yes. kepada Erina karena studi yaitu social justice atau apalah begitu ya yang dia pelajari itu tidak sesuai dengan kehidupannya dan Yes. kemudian suratnya itu kalau membaca surat yang mungkin pemirsa of the record bisa melihat sendiri begitu ya di medsos itu betul-betul dijelaskan Mas Saisu bahwa dia mengaku pernah studi di Columbia University padahal tidak begitu ya. Saya juga tidak tahu apakah betul Erina seperti itu begitu ya. Tapi banyak sekali dan itu dikemukakan begitu Mas Hersu dan bahwa kehidupan hedon dia Hmm. itu tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia yang masih seperti ini. Jadi apa yang dipelajari tidak sesuai dengan kehidupannya itu. Oke, bagi. Ini panjang banget nih ngomongin Erina ya. Tapi nggak apa-apa, kita sekali-kali ngobrolin soal itu, soal Bukan Mas eh, Hersu soal ini. bau ketek dan juga soal politik yang ada dan ternyata bau ketek jadi faktor politik di Indonesia ini menurut saya satu fenomena yang menarik dan hanya terjadi di Indonesia gitu. Oke, tetap salam akal sehat. Kita pamit, Mbak. Jangan lupa beli deodoran ya Oke. kalau badan Anda Hmm. bau. Kalau apalagi kalau Anda mau bertemu dengan orang lain atau terutama kalau concern saya sholat berjamaah di masjid gitu ya, apalagi subuh. Subuh-subuh mengganggu banget kalau ketek. Kita pamit ya Mbak Agi ya, tetap jaga akal sehat. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.